bersama-sama, oke? Siap ya? 1, 2, 3. Kak Titin. Keras, ayo. Kak Titin. Hai adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar yang ada di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Nah, hari ini rame banget ya, ditemenin sama Adit. Halo Adit. Coba lihat. Halo teman-teman di rumah. Halo teman-teman di rumah. Ada Yoel. Halo Yoel. Halo teman-teman yang ada di rumah. Dan ada Kak Ocha. Hari ini kita mau memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, siapkan hati adik-adik semuanya. Kita bernyanyi Aku Pahlawan Kecil. Ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Sudah semangat? Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil. Siapa? Yesus panglimaku. Tuhan di pihak siapa? Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Yuk kita nyanyikan sekali lagi. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak siapa? Di pihak kita. Siapakah lawan kita? Kita nyanyikan sekali lagi dengan suara yang semangat ya adik-adik. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke adik-adik semuanya, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau mengumpulkan kami di sini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin kami Tuhan supaya kami dapat melakukan dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, udah siap memuliakan nama Tuhan? Kita bernyanyi lagi yuk. Dari Kidung Jemaat nomor 385, Burung Pipit yang Kecil. Yuk Kak musiknya. Burung pipit yang kecil dikasih siapa? Dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi. Sekali lagi kita nyanyikan ayat 1. Tangannya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku. Sekali lagi ya, dengan suara yang lebih keras kita puji nama Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Shalom adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Catherine di sini. Kita akan belajar tentang titah. Titah yang keberapa di minggu ini? Tentunya titah 9. Siapa yang tahu titah 9? Karena berhubungan dengan kejujuran. Siapa yang tahu? Ayo tebak. Ayo angkat tangan. Ya, kakak percaya adik-adik semua sudah tahu titah ke-9 itu adalah. Yuk kita baca sama-sama ya. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Sekali lagi adik-adik ya. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Apa penjelasannya? Tentunya kita harus takut kepada Allah, sebab kita jangan mendustai atau mengkhianati atau menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia.
kita harus saling melindungi, menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata dan belum diketahui penjelasannya. Jadi adik-adik, kita hendaknya di rumah bisa belajar berkata jujur, baik mama, baik terhadap teman, terhadap papa, terhadap adik-adik, ataupun semua yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Demikian titah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, siapa sih yang menghapuskan dosa kita? Siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Nah mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Yuk Kak, musiknya. Dihapuskan dosaku, dihapuskan dosaku oleh siapa? Hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan ayat 1. Dihapuskan dosaku hanya siapa? Hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku oleh siapa? Hanya oleh darah Yesus. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan ayat bulanan. Ayat bulanan kita diambil dari bulan September. Nah jangan lupa adik-adik siapkan buku dan Alkitabnya ya. Kita panggilkan kakak guru sekolah minggu kita. Yuk Kak. Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Vera. Nah sekarang kita mau membaca ayat bulanan. Ayat bulanan kita di bulan apa adik-adik? Di bulan September kah? Oh udah enggak ya. Sekarang di bulan Oktober. Berarti baru ya adik-adik ya. Nah sekarang kita baca ayat bulanan kita. Ayat bulanan kita diambil dari Filipi 1 ayat 6. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya, kakak tungguin. Ayo dibuka Filipi 1 ayat 6. Sudah? Kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada akhir Kristus Yesus. Oke adik-adik, agak panjang, bukalah ya. Kita baca sekali lagi. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada akhir Kristus Yesus. Oke adik-adik, dihafal, lalu divideoin, dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Tunggu videonya, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 299, Bersyukur kepada Tuhan. Yuk Kak, musiknya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Bersyukur
Kak Christine akan membawakan warta kita di minggu ini, yaitu pertama, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kakak ingatkan adik-adik tetap mencuci tangan, menggunakan masker, sama menjauhi kerumunan. Kalau adik-adik semua yang di rumah, kalau nggak penting-penting banget keluar nggak usah ya. Terus kemudian warta yang kedua, yaitu kakak terus mengingatkan adik-adik untuk mengirimkan kreativitasnya apa aja, bisa bernyanyi atau bakat-bakat adik-adik semuanya ya. Khusus nanti ada lagu Horong 3 yang akan dikirimkan ke Pita. Jadi kakak harapkan semua adik-adik yang ada di rumah, khusus Horong 3, jangan lupa dikirimin ya video musiknya ya, biar nanti kita bisa tampilkan. Kemudian untuk warta yang ketiga, kakak mau ingatin adik-adik yang ada di rumah, khususnya yang akan bertugas singer minggu depan, yaitu si Jogi dan Moses Yahan. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik semuanya langsung aja hubungin kakak guru sekolah minggu untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan video kita ya. Untuk warta yang keempat, nah kakak harapkan adik-adik semuanya tetap berdoa memuliakan nama Tuhan walaupun dalam masa pandemi, ikut ibadah online ya yang ada di YouTube channel kita. Itu aja warta yang kakak kabarkan. Terima kasih. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat Yesus Berpesan nomor 422. Yuk Kak, musiknya. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat bertemu pada hari Minggu ini, di mana kita akan mengadakan kebaktian sekolah minggu, di mana kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk itu, kebaktian pada hari Minggu ini kita mulai. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas berkat dan karunia-Mu yang Kamu limpahkan kepada kami, di mana kami dapat bertemu pada hari Minggu ini untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang memberi berkat kepada kami, biar semua anak-anak sekolah minggu pada hari ini dapat berkat dari-Mu dengan sukacita. Ya Bapa, kami serahkan kebaktian kami ini kepada-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan pada hari Minggu ini yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Demikian isi firman-Nya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Anak-anak,
pada minggu ini kita mendengar firman Tuhan di mana Raja Daud Yosia berumur 8 tahun menjadi seorang raja. Kenapa dan apa sebabnya dia bisa menjadi seorang raja? Di sini dijelaskan bahwa semua keinginan dan dia bisa jadi raja adalah dari berkat Tuhan. Jadi pada firman Tuhan pada hari ini tanggal 3 Oktober 2021, yaitu minggu ke-18 setelah Trinitatis, dan judul atau makna minggu pada hari ini ialah hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi Yosia termasuk dia jadi seorang raja adalah berkat dari Tuhan, di mana kita juga semua masa anak-anak, apa yang kita dapat setiap harinya di dalam kehidupan kita itu emang benar-benar dari Tuhan kok, bukan dari mana-mana. Jadi Tuhan juga memberikan apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Dia akan diberikan. Termasuk kalau seperti anak-anak di kehidupan sehari-hari, contoh sekolah kan bisa pintar, bisa ada di samping itu yang lain, ada rezeki apa, itu semua ada berkat dari Tuhan. Jadi di sini juga si Yosia juga bisa jadi raja umur 8 tahun, emang berkat dari Tuhan. Karena apa? Kita juga bisa dapat berkat, termasuk anak-anak bisa dapat berkat dengan syarat apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan harus gimana? Kita harus mendengar firman-Nya, melakukan firman-Nya, dan melaksanakan atau mengerjakan firman-Nya sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Jadi di sini juga Yosi juga dia bilang patuh sama nenek moyang atau leluhurnya. Jadi dia juga taat kepada orang tuanya, apa neneknya. Jadi anak-anak juga begitu, harus taat kepada orang tua, taat kepada keluarga, saudara-saudara, sama orang tua semua. Begitu juga sama orang lain. Terus harus berbuat baik di hadapan orang, terlebih ke hadapan Tuhan harus berbuat baik. Oleh karena itu, semua anak-anak sebagai anak Tuhan harus setia kepada Tuhan. Jangan berbuat yang jahat, jangan mau melenceng ke kanan ke kiri, harus ikuti petunjuk Tuhan sesuai dengan ajaran Tuhan yang anak-anak dengar. Apalagi selama ini sekolah minggu, mudah-mudahanlah di hari-hari akan datang kita bisa berjumpa tatap muka. COVID ini mudah-mudahan secepat mungkin selesai, bisa kita seperti biasa ketemu di ruang sekolah minggu. Ya anak-anak ya, jadi anak-anak harus sabar, serahkan semua kepada Tuhan, berdoa anak-anak agar semua firman Tuhan yang apalagi yang pada hari ini hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi setiap kehidupan anak-anak, termasuk di keluarga, di masyarakat, baik pun di lingkungan teman,
baik di lingkungan sekolah. Kebetulan pada saat ini anak-anak sekolah belum bisa sekolah, jadi kita harus teguh kepada Tuhan, berdoalah supaya diberi kekuatan kepada anak-anak kuat melaksanakan firman Tuhan, biar bisa diberkati, semua kehidupan diberkati, dan keluarga semua diberkati, diberikan kesehatan di hari-hari akan datang. Jadi intinya anak-anak kita sebagai anak Tuhan, termasuk anak sekolah, harus taat kepada Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran. Anak-anak jangan berbohong, sama orang tua juga nggak boleh berbohong, itu dosa. Jadi melanggar perintah Tuhan ya. Jadi untuk itu intinya anak-anak serahkanlah, berdoalah kepada Tuhan agar dikasih berkat dan petunjuk di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalani hidup yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur telah mendengar firman-Mu pada hari ini, di mana firman-Mu mengajari kami semua anak-anak sekolah minggu untuk setia kepada-Mu, hidup di dalam kebenaran. Untuk itu kami meminta ke hadapan Tuhan, berilah kami semua anak-anak petunjuk dan berikan kekuatan buat kami semua anak-anak sekolah minggu untuk melaksanakan firman-Mu dan menjadi kehidupan kami sehari-hari ya Allah Bapa. Berkatilah semua keluarga anak-anak sekolah minggu kami ya Bapak, biar kami dalam hidup bersukacita dan menjalani hidup yang akan datang ya Allah Bapa. Semua keluarga lindungi ya Bapak di dalam keadaan sehat, biar kami teguh dan percaya kepada-Mu bahwa segala kehidupan kami ya Allah Bapa adalah di tangan-Mu ya Allah. Semua kesalahan kami minta ampun ya Bapa. Berilah kami kesehatan di akan minggu yang akan datang ya Allah Bapa, biar kami senantiasa di dalam sukacita. Terimalah doa kami di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke persembahan. Nah, buat adik-adik yang terpanggil untuk melakukan persembahan, boleh nanti dikirimkan melalui OVO Link dan BCA. Nah, kita mau persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 384, Allah Bapa Melindungi. Yuk Kak, musiknya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Mari kita berdoa sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.